Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Revi Lestari Pasaribu. Saya merupakan salah satu dosen di program studi S1 Pendidikan Matematika, jurusan PMIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Saya telah bergabung di Universitas Tanjung Pura sejak tahun 2020 dan mulai mengajar pada Maret 2021. Dan kurang lebih selama 4 tahun ini, saya telah melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan kegiatan perkuliahan saya atau bidang pengajaran untuk mata kuliah Geometri Analitik Datar. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang geometri. Keempat, menguasai konsep geometri yang diperlukan sebagai bekal untuk studi ke jenjang berikutnya. 5. Mampu mengelola sumber daya pendidikan matematika dan mengomunikasikan hasil pengelolaannya secara bertanggung jawab. 6. Menguasai fakta, konsep, prinsip, dan prosedur matematika yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah. 7. Menguasai fakta, konsep, prinsip, dan prosedur matematika yang diperlukan untuk studi lanjut. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Memahami titik, segmen garis, dan vektor pada bidang datar, memahami persamaan garis dan grafiknya, memahami persamaan lingkaran dan grafiknya, memahami persamaan irisan kerucut dan grafiknya, memahami transformasi bidang koordinat, memahami relasi antara koordinat polar dan koordinat kartesius. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah Geometri Analitik Datar ini membahas konsep-konsep dasar geometri dengan pendekatan aljabar yang memungkinkan mahasiswa untuk menganalisis kedudukan titik dan garis dalam bidang koordinat. Mata kuliah ini dirancang untuk membantu mahasiswa memahami berbagai elemen penting dalam geometri analitik seperti titik, segmen garis, vektor, serta interaksi antar garis dalam konteks aljabar. Materi yang dibahas meliputi konsep-konsep dasar geometri seperti titik, garis, dan vektor, sudut antara garis dan sumbu koordinat, serta kemiringan garis dan titik pembagi garis. Mahasiswa juga akan mempelajari berbagai persamaan grafik, seperti persamaan garis, lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola, serta bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan interaksi antar garis dan objek geometri lainnya. Dengan pendekatan berbasis masalah, mahasiswa akan diberi kesempatan untuk menerapkan teori yang dipelajari melalui permasalahan kontekstual dalam situasi nyata. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa tahun pertama pada semester pertama. Pendekatan yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah pendekatan student-centered learning, di mana model pembelajarannya adalah problem-based learning. Jadi, selama 16 pertemuan untuk perkuliahan ini, mahasiswa akan diberikan masalah hampir di setiap pertemuannya dan di setiap materi yang dibahas. Masalah yang diberikan kemudian didiskusikan baik secara individu maupun secara kelompok. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan perkuliahan pada pertemuan kedua, di mana pada pertemuan kedua ini yang menjadi sub CPMK adalah mahasiswa dapat menghitung jarak antara dua titik di bidang kartesius. Nanti di dalam perkuliahan ini, mahasiswa akan dibentuk menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok akan diberikan sebuah masalah yang berbeda dan kemudian mereka akan berdiskusi dan menyajikan hasil diskusi mereka terhadap masalah yang diberikan.
Untuk penilaian dalam mata kuliah ini, saya sebagai dosen menerapkan 10% untuk absensi, 25% untuk tugas, 30% untuk UTS, dan 35% untuk UAS. Demikianlah saya sampaikan pengantar untuk demonstrasi saya. Untuk selengkapnya dapat disaksikan dalam tayangan berikut. Selamat siang. Siang, Bu. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, hari ini kita kembali bertemu ya di mata kuliah kita Geometri Analitik Datar. Ya, baik, sebelum kita mulai hari ini, ya kita buka dulu perkuliahan kita dengan doa. Jadi kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing agar perkuliahan kita ini dapat memberikan manfaat nantinya gitu ya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sehat semua hari ini? Sehat, Bu. Seperti biasa, Ibu sudah kirimkan presensi, nanti kalian isi saja dengan barcode yang udah Ibu kirim. Ada yang absen? Tidak ada, Masuk semua, Bu. Benar ini 20 kalian ya harusnya di absensi. Benar 20? Iya. Baik, sebelumnya kita sudah pertemuan pertama ya, sudah membahas apa saja awalnya kita membahas kontrak perkuliahan yang sudah kita sepakati berapa minggu atau satu semester ini kita mau bahas apa gitu ya. Di sana juga kita sudah bahas geometri secara umum itu untuk apa, manfaatnya apa, ya apa itu geometri analitik datar, bagaimana kemudian nanti kita membahas geometri analitik datar ini untuk satu semester ini dan berkaitan dengan kontekstual yang sering kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi apa manfaatnya juga sudah kita bahas. Nah, pada intinya untuk hari ini kita akan membahas jarak dua titik di bidang kartesius. Nah, kartesius sendiri udah kita bahas juga gitu kan ya di minggu sebelumnya. Titik juga itu sudah kita singgung, apa sih titik gitu kan ya? Apa itu garis gitu ya? Nah, itu ada kaitannya di pembahasan kita hari ini dan seterusnya. Nanti kalian juga kan mempelajari persamaan garis gitu ya. Kita kalau tidak bisa menggambar garis, gimana kita lihat persamaan garis gitu ya. Sama, kita mau lihat jarak dua titik, kita juga memakai titik, kita memakai garis gitu. Kalau kamu sudah membahas minggu lalu mengetahui bidang kartesius, nah kita hari ini akan melihat jarak dua titik di bidang kartesius. Nah, kalau kamu tidak mengenal bagaimana posisi koordinat titik di kartesius, ya kita tidak bisa juga nanti masuk ke jarak dua titik di bidang kartesius. Karena nanti kan menggunakan koordinat titik-titik tersebut. Kalau kita punya titik A, titik B, bagaimana kemudian kita melihat jarak A ke B? Kita harus tahu koordinat A, gitu kan ya? Kita harus tahu koordinat B. Oke, nah ini juga kan sudah Ibu berikan juga ya, modul ini juga sudah Ibu berikan untuk jadi bahan pembelajaran kalian. Kalian juga bisa belajar dari berbagai sumber juga. Jadi senyamannya kalian belajar bisa dari buku-buku yang lain karena setiap capaian yang akan kita capai pada satu semester ini juga sudah Ibu berikan ketika di kontrak perkuliahan. Gitu. Hari ini kita masuk ke jarak antara dua titik di bidang. Nah, minggu lalu sudah Ibu pastikan kamu sudah bisa menggambarkan titik ya, koordinat titik dari titik contohnya misalnya x, y-nya 3,2. Kalian sudah bisa, sudah kan ya? Tidak ada lagi di sini yang tidak bisa menentukan titik di koordinat kartesius kan begitu. Oke, nah selanjutnya ketika kita misalnya punya dua titik ya, dua titik di kartesius. Nah, hari ini kita mau lihat jaraknya berapa sih gitu ya? Jaraknya antara titik A, katakanlah kita punya titik A, kita punya titik B, titik A dengan titik B itu jaraknya berapa gitu ya. Oke, kalau kita lihat ya, ini ada gambar ya, 3 anak berdiri membentuk segitiga siku-siku. Ini kalau kalian di kehidupan kalian main bola. Ya, bola ya itu ya. Iya, Bu. Mungkin anak laki lah ya, laki-laki, anak pria-pria ini, pria-pria yang tampan-tampan kita ini, 5 orang, ya biasa main bola kan gitu, ya. Tapi ketika kalian mau main bola itu pernah nggak gitu ya, jaraknya dari Raman ke Mario berapa? Nggak juga ya.
Ya, mungkin biasa juga kalian tidak melihat itu gitu ya. Yang kalian lihat, ini bola ada di mana sekarang? Kapan saatnya mau menggolkan gitu ya? Oke lah, nggak apa-apa lah. Tapi ternyata di dalam kehidupan kita, ya, hal itu bisa diilustrasikan untuk kita melihat bagaimana kita melihat jarak antara dua titik. Nah, sebelumnya ya, mungkin di sekolah juga ya, di sekolah itu sudah pasti kalian mempelajari yang namanya teorema Pitagoras. Nah, kalau di sini dikatakan membentuk segitiga siku-siku. Apa kaitannya ke Pitagoras? Sisi miring. Sudut. Sisi miring. Apa? Oke, panjang sisi terpanjang gitu ya. Adalah kuadrat dari jumlah sisi tegaknya. Oke, ya. Nah, hal itu yang akan nanti juga kita pakai. Ya, konsep itu akan kita pakai untuk melihat jarak antara dua titik tadi yang mau kita bahas hari ini. Ya, jadi katakanlah si anak ini adalah si A. Kira-kira siku-sikunya di mana? Di sini ya? Iya. Ini jarak si B. Kita mau lihat jarak si A ke si B ini, anak yang memegang bola, ini bukan memegang. Tidak menendang. Menahan. Ini apa? Menahan bola ini, itu jaraknya berapa? Kita memakai sistem koordinat Kartesius gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana di sistem koordinat Kartesius. Nah, kalau kita lihat di sini dikatakan pada gambar 2.1 tersebut, pernahkah Anda mengukur berapa jarak antara orang A dengan orang B? Nah, untuk menjawab pertanyaan ilustrasi 2.1 ini, Anda bisa menggunakan rumus jarak antara dua titik di bidang. Kita misalkan, nah kalau di sini dimisalkan P dan Q. Ya, kalau sudah diilustrasikan di dalam Kartesius, maka si P atau anak pertama atau si Q anak kedua itu kan sudah punya koordinat, ya, sudah punya koordinatnya. Nah, kalau secara umum kita sebut si P itu adalah x1, y1, si Q itu adalah x2, y2, gitu ya. Nah, untuk menemukan, nah ini kita tuh jangan hanya bisa memakai rumus, itu sering Ibu bilang gitu ya. Tapi ketika kamu bisa menemukan rumus jarak antara dua titik ini, maka kamu nanti tidak akan perlu menghafal rumusnya, kan gitu. Jadi ketika nanti diberikan sembarang titik, sembarang dua titik, apapun itu titiknya, ya di koordinat Kartesius, kamu sudah bisa menentukan jarak antara dua titik itu tanpa menghafal rumus. Ketika kamu memahami proses menemukan rumus jarak dua titik itu. Nah, kamu nanti kan juga akan menjadi guru, gitu ya, jadi pengajar. Kamu nanti akan barangkali ada siswa kamu nanti yang bertanya, Bu, kok jarak A ke B rumusnya bisa dapat itu sih? Ya, bisa saja kan? Gitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kemudian kita akan menemukan rumus dari jarak dua titik di bidang. Nah, kalian mungkin sudah mempelajari ini juga, kalian sudah tahu nih. Jarak, kalau tadi kita punya titik P dan Q, jarak PQ itu adalah akar dari X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Mungkin kalian juga sudah tahu itu, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa meyakini bahwa rumus ini adalah rumus menentukan jarak dua titik di bidang. Nah, ini kegiatan ini juga sudah Ibu sampaikan minggu lalu, kalian sudah harus membaca buku yang Ibu berikan atau modul yang Ibu berikan untuk kita kemudian membahas lebih lanjut tentang jarak dua titik di bidang. Nah, kalau kita lihat ya, yang pertama itu membuat sistem koordinat Kartesius. Gitu ya. Kita membuat sistem koordinat Kartesius. Yang pertama tadi adalah buatlah sistem koordinat Kartesius pada bidang XY. Oke. Kita buat bidang Kartesius. Jadi kalau kita punya sistem koordinat ya, di sini apa? X, ini Nah, gambar selesai ya kan? Untuk langkah pertama. Lalu langkah kedua, buatlah 3 buah titik berupa segitiga siku-siku. Mau di mana? Bebas? Bebas. Misalnya Ibu mau satu di sini, boleh? Ya, boleh. Ibu mau satu di sini, boleh? Boleh. Oke, karena dia siku-siku, ingat siku-siku berarti salah satu sudutnya itu siku-siku. Sudut siku-siku itu berapa? 90 derajat. Maka harus boleh ke atas, boleh ke bawah. Boleh? Ya. Nah, kalau Ibu maunya ke bawah lah ya, berarti ini dipastikan adalah 90 Derajat. karena ini adalah siku-siku. Berarti ini adalah titik yang ketiga. Tidak. Nah, titik yang pertama kita kasih nama A, titik yang kedua B, titik yang ketiga C. Boleh? Boleh. Lanjut. Beri nama, di sini ternyata PQR. Nggak masalah kan gitu ya? Nggak masalah.
Bolehlah kita ikuti ya. Boleh P. Yang keduanya Q. R. Betul? Tuh. P, Q, R. Oke. Dengan titik R-nya sebagai siku-siku. Sudah pas? Pas. Sudah ya. Kita akan memperoleh PR. PR itu adalah X2 dikurang X1. Nah, kita lihat dulu. Tadi P itu adalah X1, Y1. Y1. Q itu adalah X2, Y2. R itu adalah X1, Y2. Di sini X1, Y2. Oke, kita sudah punya ya. Minggu lalu kita juga sudah sudah menggambarkan titik di Kartesius. Jadi sudah punya koordinat, kita sudah tahu koordinatnya gitu ya. Nah, kenapa? Yang mana? Oke, betul. Kalau dia di sini tadi siku-sikunya baru dia X1, Y2. Good, Kristi. Oke, berarti X2, Y1. Oke. Kalau tadi Ibu bilang siku-sikunya Ibu tarik ke atas, X1, Y2. Oke. Bagus. Lanjut. Nah, dari gambar ini katanya kita punya panjang PR. Punya? Apa panjang PR? Dari P ke R. Iya. Nah, kita harus tahu titik yang P ini berada di X berapa. Tadi kita punya X1. Yang ini? X2. Nah, bagaimana kita menentukan jarak dari X1 ke X2 ini? Dikurang. Selisih dari X2 ke X1. X2. Kenapa X2 kurang X1? Karena itu selisihnya, Bu. Karena? Selisih dari X2 dan X1. Bagaimana menunjukkannya di gambar? Bisa? Gimana kamu menunjukkan bahwa ini benar? Ini adalah X2 dikurang X1? Boleh. Boleh. Saya izin menjelaskan kalau X1 kan itu jarak dari X2 itu jarak dari sini dan sini. Benar? Benar. Sedangkan X1 itu jarak dari Dari sini ke titik sini. yang memantau ke X1. Sehingga untuk mencari jarak dari sini ke sini, yaitu kita akan mencari panjang dari ini dikurankan dengan panjang dari X2 dikurankan dengan panjang dari X1. Atau dengan kata lain selisih dari X2 dan X1. X2 dan X1. Sehingga diperolehlah panjang ini yaitu X2 dikurankan dengan X1 atau selisihnya. Oke? Oke. Oke, ya. Benar ya? Jadi kalau kita mau tahu ini panjangnya, gitu ya, panjangnya itu adalah X2 dikurang X1. Jadi ibaratnya kamu mau tahu nih panjang, nih ya, kita punya kayu gitu ya, kayu ini mau kita cari panjang potongan ini, otomatis potongan yang panjang ini kita potong sepanjang yang X1 ini kan, kita potong ini, barulah kita dapat panjang si X1 sampai si X2 gitu. Jadi kita punya PR itu adalah X2 dikurang X1 gitu ya. Nah, boleh X1 kurang X2? Boleh, Bu. Oke. Nah, bagaimana dengan RQ? Konsep yang sama, gitu ya. Kalau kita lihat R di sumbu Y, itu R itu berada di Y1. Nah, suka-suka dia lah ya. Lalu di Q itu adalah Y2. di Y2. Nah, sama konsep yang sama. Kalau kita mau cari panjang dari Y1 ke Y2 adalah Y2 dikurang Y1. Berarti panjang dari Y2 kurang Y1. Oke, selanjutnya karena segitiga PRQ, nah katanya segitiga. Nah, kita gambar dulu jarak yang mau kita tentukan adalah P ke Q, gitu ya. Nah, oke, untung nggak nyampe ya dari ujung ke ujung. Oke, jarak dari PQ, karena kita punya segitiga PRQ, ya, merupakan segitiga siku-siku di R. Nah, disinilah kita memakai konsep Pitagoras. Kalian sudah tahu dulu di Pitagoras, apa dulu yang kalian dapat di Pitagoras? Apa katanya rumusnya itu? Panjang terpanjang. Oke, jadi kalau kita punya segitiga siku-siku, katakanlah ini A, ini B, C,
Untuk mencari panjang C itu apa? C Sama dengan? akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, konsep inilah yang kita terapkan di sini. Gitu ya. Jadi kalau ditanya kita bagaimana kita menemukan si PQ, ada panjang PQ, kita menerapkan Pitagoras karena kita punya si siku-sikunya gitu ya. Jadi maka jadilah kita cari PQ. Ya, panjang PQ itu adalah ya. Oke. Jadinya apa? Akar dari PR kuadrat PR kuadrat PR kuadrat. Oke. PR kuadrat ditambah QR Ya. kuadrat QR kuadrat kuadrat. PR itu adalah X2 kurang X2 dikurang X1. Nah, kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, udah dapet tuh rumusnya. Jadi kalau kamu diberikan sembarang titik di Kartesius 2 titik, sudah bisa menentukan jaraknya? Coba kita pakai rumusnya ya. Jadi kalau misalnya siapa? Deraman. Kamu mau kita punya 2 titik, titik apa aja Deraman? Coba disebutin. Titik apa? Titik A. Titik A. Kamu mau apa titik A-nya? 3,5. Gak usah malu-malu deh, Raman. Ya. jangan nyentuh Bu, jangan nyentuh. karena itu kita bisa tunggu. Suka-suka dia lah ya. Yang B. Yang B. Apa ada Raman? 4,2. 4,2. Boleh 4,2. Maka ini adalah X1, Y1. Ini adalah X2, Y2. Berarti X1-nya itu adalah 3, X2-nya adalah 4, Y1 adalah 5, Y2 adalah 2. Kalau untuk memakai rumus, Ibu yakin kalian sudah bisa gitu ya. Ini AB sama dengan akar dari 4 dikurang 3 kuadrat, 2 kurang 5 kuadrat. Oke, ini berapa? 1 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Jadilah 1 ditambah 9. Akar dari 10. Sejauh ini bagaimana? Oke. Ya. Nah, selanjutnya, karena kalian sudah paham katanya gitu kan ya. Maka selanjutnya Ibu akan kasih kalian latihan. Latihannya dalam bentuk kelompok. Ya. Dalam bentuk kelompok kalian ada 20. Jadi jadikan 4 kelompok, maka satu kelompok itu isinya 5 orang. Boleh duduk menurut kelompoknya. Di titik A, itu titiknya adalah 3,4. Lalu di titik taman bermainnya itu terletak di titik B, titiknya adalah 7,1. Nah, langkah yang pertama kita gambarkan dia di koordinat Kartesius ya kan. Lalu berarti misalnya sini 3, sini 7, ini 1, ini 4. Berarti yang pertama 3,4 di sini. Berarti ini titik A. Lalu 7,1 berarti di sini, ini adalah titik B. Maka lalu langkah selanjutnya adalah kita menentukan titik sudut siku-sikunya, yaitu bisa didapat dari kita tarik ke atas atau tarik ke bawah. Misal kita tarik ke bawah, berarti dia di sini di X1, di X1, Y2. Mana kita misalnya dengan titik C. Ini kan tadi X1, Y1. Yang ini X2, Y2. Yang ini X1, Y2. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita mengukur jarak antara si A ke C ini sama dari C ke B. Di mana berarti kita dapat si jarak AC itu adalah Y2 dikurang Y1. Benar kan? Jarak ini Y2 per Y1. Sedangkan jarak yang BC berarti X2 dikurang X1.
Berarti karena tadi kita pakai siku-siku, berarti kan ini bisa kita, karena kita mau tahu jarak antara si A ke si B, di mana tadi gerbang utama ke taman bermain, maka kita bisa pakai konsep teorema Pythagoras. Maka jarak si AB itu kan bisa kita dapat dari jarak si AC, kan akar begini kan AC ditambah BC. Atau BC dulu nggak sih? Sama aja sih. BC ditambah AC, maka jarak si AB itu adalah ini kuadrat nggak sih? Ya, kuadrat. Jadinya jarak si AB adalah akar dari si BC, yaitu X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Jadi kalau kita masukkan nilai X2-nya tadi adalah si 7 dikurang 3 dikuadratkan ditambah 1 dikurang 4 dikuadratkan. Maka 7 dikurang 3 4 kuadrat ditambah 1 dikurang 4 negatif 3 kuadrat. Maka hasilnya adalah 16 ditambah 19 sama dengan akar 25. Jadi hasilnya 5. Maka jarak dari si gerbang utama ke taman bermain itu adalah 5 satuan. Ya, selanjutnya, nah kita sudah tadi sampai pada pembahasan terkait jarak antara dua titik gitu ya. Kita sudah melihat bagaimana menentukan rumus dari jarak dua titik. Kamu juga sudah menyelesaikan masalah terkait jarak dua titik gitu ya. Tadi ada dua tipe gitu ya. Nah, yang satu kamu sudah diberikan koordinatnya, lalu kamu disuruh menentukan jarak dari dua titik tersebut. Kemudian yang satu lagi adalah di mana kamu sudah punya jaraknya. Seperti itu kan ya. Lalu kemudian kamu disuruh menentukan salah satu koordinat gitu ya, salah satu koordinat yang belum lengkap lah gitu ya, apakah X-nya atau Y-nya yang belum ada gitu ya. Nah, seperti itu juga nanti ketika kamu ketemu soal-soal yang mungkin nanti untuk tugas semester, ujian tengah semester atau ujian akhir semester gitu ya. Soal juga tidak hanya soal yang begitu-begitu gitu ya. Jadi dia juga akan berkembang begitu ya. Bisa juga dihadirkan soal-soal dengan berbagai tipe yang tapi pada intinya yang dibahas terkait konsep yang sama gitu ya. Jadi kamu jangan terfokus hanya kamu sudah dapat nih punya dua titik, lalu kamu bisa menggunakan rumus jarak dua titik, tinggal dimasuk-masukkan gitu ya rumusnya. Tidak seperti itu juga. Ya dalam kehidupan kita juga kan bervariasi masalah yang bisa kita hadapi gitu ya. Seperti tadi yang sudah kalian bahas juga seperti itu gitu ya. Jadi nah untuk hari ini sebelum kita tutup ya Ibu, pertanyaan terakhir untuk kalian. Nah, apakah kalian yang sudah hari ini kita mengikuti perkuliahan hari ini sudah mencapai gitu ya tujuan kita dalam pembelajaran hari ini? Kamu dapat menentukan jarak dua titik gitu ya di bidang. Sudah ya? Sudah. Ya, tadi sudah juga dipresentasikan ya, kalian juga sudah dapat menjawab, menyelesaikan soal yang Ibu berikan gitu ya. Jadi hari ini selesai pertemuan kita hari ini gitu ya. Nah, terima kasih sebelumnya untuk kalian atas partisipasinya untuk hari ini. Ya, semoga perkuliahan hari ini ada manfaatnya. Nah, untuk minggu depan ya masih kita juga akan berlanjut gitu ya ke materi berikutnya. Itu juga sudah ada di kontrak perkuliahan yang Ibu berikan. Ya, terkait vektor di bidang. Nanti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, itu silahkan kalian pelajarin terlebih dahulu. Minggu depan akan kita bahas kembali gitu ya. Jadi sampai ketemu minggu depan. Ya, akhir kata Ibu sampaikan sekali lagi terima kasih dan Ibu akhiri selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siap. Demikianlah
demonstrasi perkuliahan dari saya pada mata kuliah Geometri Analitik Datar, khususnya pada pertemuan kedua. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.